Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga di kesehatan, kebahagiaan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu harap pada pagi hari ini kalian sudah melaksanakan kegiatan pagi seperti sarapan, sholat duha, dan murojaah di rumah masing-masing. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, peraturan mengikuti Zoom pada pembelajaran kita itu yang pertama harus mengaktifkan kamera masing-masing. Setelah itu tidak boleh mengganggu temannya satu sama lain dan memperhatikan Bu Guru saat menjelaskan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini memasuki bab teks narasi dan teks deskripsi. Ada yang tahu teks narasi itu apa? Ayo Mbak Anissa, Mbak Zulfi, ada yang tahu? Tidak tahu. Teks narasi itu adalah salah satu jenis teks atau pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Nah, ini teks narasi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki peristiwa baik nyata, imajinasi maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua, terdiri beberapa paragraf yang tiap-tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Setelah itu yang ketiga, disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar menarik. Yang keempat, pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur amanat di dalamnya. Ini struktur teks narasinya itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau orientasi itu penulis mengungkapkan tokoh dan hubungan antar tokoh pada cerita. Sedangkan komplikasi itu penulis mulai mengenalkan konflik pada pembaca. Sedangkan resolusi terdapat penyelesaian pada bagian ini dan penulis akan menyajikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Setelah itu koda, pada bagian ini teks narasi itu menyajikan akhir dari cerita. Sedangkan teks deskripsi itu adalah paragraf yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama, menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik hingga psikis objek dengan terperinci. Yang kedua, berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek. Yang ketiga, pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengarkan, hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks. Yang keempat, penjelasan atau penggambaran objek yang menjadikan topik dituliskan dengan rinci sehingga pembacanya mudah untuk memahami secara jelas apa yang tengah dibahas dalam teks.
Struktur teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama ada identifikasi dan deskripsi bagian. Ini ada contoh teks narasi. Saya minta Mbak Anissa untuk membacakan paragraf pertama dan kedua di cerita yang berjudul Keluarga Cemara. Bisa dibaca Mbak Anissa? Mbak Anissa ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya minta Mas Zufri untuk membacakan paragraf pertama dan kedua. Baik, Bu. Keluarga Cemara. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa. Di rumah peninggalan kakek, rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Ya, selanjutnya Mbak Anissa bisa dibacakan paragraf 3 dan 4. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh dan berbeda dengan yang dahulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Ya, terima kasih. Setelah itu, nah, kalau ini adalah contoh tes deskripsi. Deskripsi ini sama dengan seperti mendeskripsikan sebuah danau. Kalau contohnya di cerita ini mendeskripsikan danau. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Saya minta nomor 1 dijawab oleh Mbak Anissa. Di dalam cerita Keluarga Cemara, pada paragraf berapa struktur koda tersebut? Ini Keluarga Cemara. Struktur kodanya pada paragraf 4. Ya. Selanjutnya yaitu nomor 2, saya minta Mas Zufri untuk menjawab. Di dalam cerita teks deskripsi pada paragraf berapa struktur kode identifikasi tersebut? Pada paragraf? Pada paragraf 1, Bu. Iya, benar. Pada paragraf 1, identifikasi ini selalu pada paragraf 1. Nah, ini ada 4 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Ibu minta
4 pertanyaan ini dijawab di rumah, dijadikan pekerjaan rumah. Nanti kalian menulis di buku tulis, setelah itu difoto, terus dikirim ke WA ibu secara pribadi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya udah, langsung saja kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, belajar yang rajin, semangat menggapai cita-citanya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.